Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam video pertama saya di YouTube tentang manajemen sumber daya insani di bank syariah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya bank syariah adalah usaha ataupun tempat menghimpun dana yang mana di situ diupayakan untuk terwujudnya konsep-konsep syariah dalam bank tersebut. Nah, pada video ini saya ingin share teman-teman terkait apa sebetulnya fungsinya dan bagaimana penerapannya tentang manajemen sumber daya insani di bank syariah. Loh, coba mungkin ada teman-teman yang bertanya, kenapa kok tidak manajemen sumber daya manusia atau MSDM, tapi kenapa kok pakai manajemen sumber daya insani? Nah, itu sebetulnya hanya istilah teman-teman, bahwa kalau misalkan kita membuat dengan kata atau frasa insan, itu kan artinya kan kita bisa lebih memahami secara manusiawinya, secara personalnya, gitu ya. Jadi yang diharapkan dari kata insan ini adalah bahwa sesungguhnya yang namanya pegawai ataupun karyawan yang bekerja di bank syariah itu merupakan sama-sama manusia. Jadi dalam teori bank syariahnya ataupun di ekonomi syariahnya ya, jadi teori utamanya di ekonomi syariah bahwa bahwa yang namanya eh, manusia ataupun pegawai, muadzafnya, pegawainya itu ya manusianya, manusia biasa, artinya bisa salah, bisa benar. Kemudian kita sebagai pimpinan itu juga bisa salah, bisa benar. Terkadang yang namanya hubungan antara atasan dan bawahan, nah, mungkin manajer dengan bawahannya, asistennya dan sebagainya itu merupakan hal biasa, hal lumrah dalam kehidupan kita, apalagi urusan muamalah ataupun keseharian manusia. Nah, itu yuk kita lebih lihat lagi bagaimana sih sebetulnya secara teori dan juga nanti contoh-contoh prakteknya dalam manajemen sumber daya insani di bank syariah. Kita next ya. Nah, manajemen sumber daya insani merupakan serangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan pada kegiatan merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan angkatan kerja yang efektif dan efisien dalam operasional kerja bank syariah. Nah, jadi gini teman-teman, manajemen sumber daya manusia atau yang dalam konten ini adalah manajemen sumber daya insani, itu adalah serangkaian aktivitas organisasi. Jadi semua resmi secara terukur gitu. Semuanya ada langkah-langkahnya, ada rencananya, ada bagaimana nanti implementasi rencana tersebut dan lain sebagainya. Ke arah apa? Diarahkan pada kegiatan merekrut ya. Coba diingat-ingat ya. Satu, merekrut. Dua, mengembangkan. Ketiga, dan mempertahankan. Apa yang direkrut, apa yang dikembangkan, dan apa yang dipertahankan yaitu angkatan kerja yang efektif dan efisien dalam operasional kerja bank syariahnya. Jadi angkatan kerja, ya artinya ada beberapa orang yang mungkin dalam satu organisasi ataupun dalam satu leading masuknya dan lain sebagainya itu kan merupakan angkatan kerja ya yang efektif, yang bisa secara efektif untuk membantu perusahaan dengan baik dan efisien, yang artinya bisa juga membantu secara memudahkan hitung-hitungan keuangannya. Jadi yang perlu dipahami teman-teman bahwa perusahaan itu punya kewajiban menggaji, ya kan, memberi bonus, memberi tunjangan dan lain sebagainya kepada karyawannya, sehingga dengan harapan uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menggaji karyawan itu bisa membantu kinerja perusahaan, sehingga ada kata efisien di sini. Artinya apa? Dua kata kunci kembali lagi, efektif dan efisien. Jangan sampai dalam memanage sumber daya manusia yang ada, sumber daya insani yang ada dalam
usaha kita, terutama di bank syariah ini, itu tidak efektif dan tidak efisien. Justru malah akan menghambat kinerja perusahaan. Nah, karena teman-teman, banyak juga kejadian, katakanlah karyawannya banyak ataupun semuanya ada gitu, tapi ternyata ada yang tidak bekerja dengan baik, ada yang tidak apa ya bahasanya, malas-malasan bekerja dan lain sebagainya. Itu kan membuat perusahaan semakin sulit untuk berkembang. Justru malah tidak efisien pengeluaran, karena apa? Yang dikeluarkan dalam pengeluaran perusahaan itu menjadi beban perusahaan, yang mana yang diberi uang itu ataupun diberi gaji itu tidak bekerja dengan baik. Nah, itu merupakan evaluasi yang luar biasa bagi perusahaan. Ya. Oke, sekarang kita next berikutnya ya. Nah, fungsinya apa fungsinya teman-teman? Satu, fungsi dari manajemen sumber daya insan adalah pengadaan. Nah, pengadaan atau staff. Apa aja situ ya teman-teman? Ada namanya meliputi sistem kepangkatan dan jalur karir, perencanaan SDM, penerimaan serta penempatan. Ya, saya ulangi ya, meliputi sistem kepangkatan, pangkat. Jadi ada namanya golongannya, ada namanya tingkatannya. Nah, itu merupakan fungsi di sumber daya insaninya. Yang kedua, jalur karir. Jadi karirnya nanti menjadi apa? Ya, misalkan ada karyawan masuk, kemudian dia diproyeksikan untuk menjadi pimpinan ini, ataupun diproyeksikan untuk menjadi tim ahli dalam IT, tim ahli keuangan, tim ahli pemasaran dan lain sebagainya. Nah, perencanaan SDM ini, perencanaannya ya setiap orang ada rencana masing-masing. Artinya setiap orang yang dimasukkan ke perusahaan itu juga harus direncanakan, ini harus menjadi apa. Jangan sampai kita menjadi, katakanlah kita sebagai manajer sumber daya insani ataupun sumber daya manusia di bank syariah ataupun di perusahaan kita sendiri ya, kita tidak punya yang namanya perencanaan SDM. Itu gawat, teman-teman, sangat-sangat gawat. Kenapa kok dibilang gawat? Ya, karyawan itu ataupun pegawai itu merupakan aset, yang mana mitra. Jadi aset dan mitra. Kenapa? Karena manusia. Kalau kita bicara barang, bisa kita mengatakan full aset, bukan mitra. Gitu ya. Tapi kalau manusia, itu ya aset, mitra, dan juga rekan kerja. Yang artinya kita tidak semena-mena menganggap dia itu sebagai mesin, kita tidak bisa semena-mena menganggap karyawan itu sebagai sebagai robot, tapi sebagai bagaimana rekan dalam bekerja. Sehingga kalau kita tidak rencanakan dengan baik secara sumber dayanya, yang terjadi apa? Dapat menjadi blunder, kesalahan di masa depan perusahaan. Mengapa demikian? Karena yang namanya karyawan itu tidak memiliki masa depan yang baik. Ya kerja itu aja, tidak ada yang namanya perencanaan fungsi diri dan lain sebagainya. Itu kan merupakan kesalahan perusahaan yang besar. Nah, berikutnya teman-teman ada namanya penerimaan, yaitu menerima menerima karyawan baru. Nah, kemudian berikutnya penempatan, menempatkan karyawan baru, menempatkan karyawan lama dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi pengadaannya. Berikutnya fungsi pengembangan. Kita fokus ke fungsi pengembangan. Ada apa aja? Ada mutase atau mutasi, promosi, pendidikan dan pelatihan serta penilaian. Saya ulangi ya, mutasi. Saya maaf, salah ketik, mutasi. Sebentar. Nah, share screen, oke. Oke, ya. Oke. Mutasi, promosi, pendidikan dan pelatihan serta penilaian. Jadi yang namanya pengembangan itu kan berkembang. Kalau kita bicara dari dasar kata, mengembang itu kan dari kecil menjadi besar, dari pendek menjadi tinggi dan lain sebagainya. Ada namanya pertumbuhannya. Nah,
dari segi manajemen sumber daya insan ini, teman-teman, ibarat roti itu, dia kan berawal dari tepung yang dijadikan olahan dan lain sebagainya, kemudian di bake ataupun di bake apa itu namanya, saya kok lupa namanya, mohon maaf, dipanggang ya, dipanggang di dalam dalam satu tempat yang mana nanti dia akan mengembang menjadi roti yang enak. Nah, kalau salah di awal, entah itu salah dari awal pembuatan adonannya, salah dalam panasannya, sehingga yang jadi adalah gagal tumbuh, yaitu akan menjadi blunder. Sehingga dalam pengembangan SDM ataupun sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan itu sangat penting. Apa? Pertama, mutasi. Itu fungsinya apa? Untuk mencoba agar orang ini bisa dalam banyak hal sesuai dengan passion serta kemampuannya. Kedua, ada promosi, yaitu promotion. Jadi ditawarkan kepada bidang lain, kepada divisi lain terkait pengembangan karyawan tersebut. Ada juga pendidikan dan pelatihan. Bagaimana karyawannya dididik, dibina, dilatih, dan diusahakan untuk menjadi karyawan yang luar biasa dalam pengembangan dirinya. Yang terakhir yaitu penilaian. Nah, kalau penilaian ini adalah evaluasi dari apa yang sudah disusun oleh perusahaan bagi karyawannya. Jadi itu yang fungsi pengembangannya. Kemudian fungsi pemeliharaan. Nah, ini merupakan kepanjangan dari pengadaan dan pengembangan. Kalau dipelihara itu artinya kan dievaluasi terus-terusan. Jadi setelah diterima karyawan itu, kemudian dikembangkan dirinya, diajari, digembleng, ditempa, dibina dan sebagainya. Nah, yang terakhir dipelihara. Jadi ya sering disiram, ya kan. Ibarat kalau rumput ataupun tumbuhan itu, kalau yang namanya pelihara itu kan, kalau misalkan ada daun yang terlalu besar, terlalu banyak, itu dipotongi biar lebih rapi dan lain sebagainya. Nah, apa aja di situ? Ada namanya penggajian, kemudian pelayanan kesehatan, keselamatan kerja, pembinaan SDM, disiplin SDM, pemberhentian pegawai, serta pensiun dan kesejahteraan hari tua. Ini ya. Jadi ada penggajian, ya. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan, keselamatan kerja, pembinaan SDM, disiplin SDM, pemberhentian pegawai, serta pensiun dan kesejahteraan hari tua. Nanti kita akan bahas masing-masing ini dalam satu slide. Nah, fungsi pengadaan dilakukan dengan apa? Dengan cara menganalisa SDM yang sudah ada, apakah sudah mencukupi kebutuhan perusahaan. Jadi sebelum kita mengadakan rekrutmen ataupun mengadakan perencanaan penambahan karyawan ataupun pengurangan, itu kita harus menganalisa, dilihat, diteliti, dan dihitung-hitung secara matematis serta logis. Jadi bagaimana sumber daya yang ada ini, apakah mampu mencukupi kebutuhan perusahaan. Jika tidak mampu, maka nambah. Jika berlebihan, maka harus ada yang bisa dibudayakan, atau dibudidayakan kan lebih kepada hewani, tapi diberdayakan. Ya. Kalau diberdayakan manusia, diberdayakan ke divisi lainnya, atau diberdayakan ke tugas lainnya. Itu untuk apa? Untuk agar dalam fungsinya serta pengeluaran perusahaan juga bahasa Jawanya itu nyocok ataupun sesuai. Nah, apa saja teman-teman dalam pengadaan? Pertama, sistem kepangkatan dan jalur karir. Tadi ya, jadi kita saya bahas bahwa yang namanya orang karyawan itu punya pangkat dan punya karir yang jelas. Jangan sampai kita merekrut orang itu tidak ada karir dan tidak memiliki pangkat, maksudnya tidak jelas maksudnya apa dan sebagainya, itu malah kurang baik. Bagi ini perusahaan. Nah, usaha pun yang namanya usaha biasa pun juga yang namanya karyawan memiliki kemampuan sendiri. Jadi memiliki kemampuan yang baik dalam merekrut serta dalam mengelola usaha. Contoh kalau dalam kita UMKM, kita pasti punya man of the match-nya ataupun karyawan terbaik kita yang mampu mengatur operasional perusahaan. Nah, itu kita buat seakan-akan ada karirnya, ada pangkatnya. Jadi untuk apa itu? Untuk membuat agar yang namanya tangga ataupun piramida organisasi itu baik, jelas. Nah, itu penting sekali, teman-teman. Yang kedua, ada nama sistem
perencanaan sumber daya manusia. Direncanakan. Jadi jangan sampai kita itu punya karyawan nggak direncanakan, ini tadi opo. Ya, dalam perusahaan ya apalagi harus direncanakan. Ini orang ini mau jadi apa. Kemudian yang kedua ini bagaimana. Kalau mau jadi apa maka harus digembleng dan dengan apa. Nah, gitu. Misalkan ada orang yang kita rasa kok secara hitung-hitungan dia pinter, dia mampu. Nah, alangkah baiknya perusahaan juga membiayai. Makanya banyak tuh ada perusahaan-perusahaan yang bonafit itu menyekolahkan yang namanya karyawannya untuk apa? Ya direncanakan. Dengan catatan ada tanda tangan teken kontrak misalkan. Jadi, Mas, katakanlah kita manggilnya namanya Marukawa, yang Persebaya, yang sudah keluar pindah ke Semarang. Mas Marukawa, Mas Kawa, Mas Kawa, kok saya lihat pintar di ininya, di perencanaan serta perlakuan pemasarannya. Mau tidak jika Mas Marukawa saya jadikan sebagai saya proyeksikan menjadi head office of marketingnya. Dengan catatan Mas Marukawa sekolah S2 atau S3 barangkali yang biaya perusahaan dengan kontrak yang diteken wajib mengabdi ke perusahaan sampai akhir hayat. Jika tidak, maka Mas Marukawa harus membayar denda. Nah, itu bisa, itu kan artinya secara undang-undang bisa diakali secara, bukan diakali, maksudnya dihitung dan disusun dengan baik. Nah, itulah contoh perencanaan. Dan juga misalkan direncanakan bagaimana sistem mutasi berjalan. Jadi dilukir setiap orang-orang ataupun pekerjaan-pekerjaan yang misal sama. Jadi ada namanya tim administrasi, tim short nyurat, itu kan bisa dilukir secara nah, itu bisa seperti itu. Seperti di pemerintahan ya. Jadi kalau di pemerintahan itu kan yang namanya PNS biasanya ada namanya mutasi. Nah, itu wajar. Karena apa? Agar ada namanya hal baru, ada namanya refreshment organisasi, agar tidak itu aja. Nah, yang ketiga, sistem penerimaan dan penempatan, teman-teman. Sebentar. Nah, sistem penerimaan dan penempatan itu artinya bahwa eh, karyawan yang diterima dan ditempatkan itu ada sistemnya serta hitung-hitungan yang baik. Jangan sampai dalam menempatkan itu tidak jelas. Itu akan menjadi permasalahan yang bisa berkelanjutan, teman-teman. Berikutnya, next untuk pengembangan kemampuan kerja atau developing. Tujuannya apa? Memberikan kecakapan yang sesuai dengan bidang tugas yang diberikan kepada karyawan. Nah, ini fungsi pengembangan kemampuan kerja ya. Jadi, memberikan kecakapan yang sesuai dengan bidang tugas yang diberikan kepada karyawan. Nah, apa aja program pengembangan karyawan ya? Banyak. Pertama, mutasi. Kedua, promosi kenaikan jabatan. Ketiga, pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, sistem penilaian. Nah, ini semua teman-teman merupakan program pengembangan karyawan yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kemampuan kerjanya. Tadi saya sudah disinggung di slide sebelumnya ya, yaitu slide slide pengadaan, itu ada namanya mutasi di penempatan ini. Tapi kalau ini lebih kepada untuk tujuan mutasi pengembangan kemampuan kerjanya. Agar apa? Agar terbentuk insan manusia pegawai karyawan yang kuat mentalnya ya, revolusi mental kalau kata Pak Jokowi ya. Kuat mentalnya, kemudian baik akhlaknya, dan juga bisa bekerja secara tim serta kemampuan kerja yang baik dan efisien serta efektif. Nah, kembali lagi kalau ada yang tidak berhasil maka ya berarti ada evaluasi yang harus dilaksanakan. Promosi kenaikan jabatan. Ini penting. Kenapa? Karena yang namanya promosi ini ataupun sistem kenaikan jabatan itu untuk motivasi teman-teman kita, motivasi karyawan kita untuk senantiasa menjadi karyawan yang selalu berupaya menjadi orang yang isi. Ya, jadi ibarat kayak gelas itu selalu dikosongin terus kosongin biar apa? Biar bisa dimasukin sama air. Ibaratnya kalau kita masih merasa diri kita adalah gelas, maka jadikan hati kita ini seluas samudra. Jadi dimasukkan apapun tuh mau. Nah, itu kan bisa terjadi jika apa? Jika orang memiliki motivasi. Ada motivasi, ada keinginan, ada kemampuan, dan ada kemauan. Untuk apa? Ya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, kemudian pendidikan dan pelatihan. Ada namanya
pelatihan kerja, workshop kerja, workshop misalkan ya, workshop digital marketing. Nah, itu bisa untuk perusahaan yang bekerja di bidang digital. Dan juga workshop kemampuan kerja. Nah, dan lain sebagainya itu kan merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan perusahaannya dari segi karyawannya. Kemudian sistem penilaian. Nah, ini juga penting. Jangan sampai karyawan yang kita miliki itu ataupun karyawan di bank syariah dalam hal ini itu tidak dinilai, tidak ada evaluasi bulanan. Yang terjadi apa? Demotivasi. Jadi nggak termotivasi sama sekali, kerja aja. Kalau ada penilaian teman-teman, ada namanya yang dinilai, ada struktur dinilai, ada yang namanya form penilaiannya, bagaimana baiknya kerjanya, bagaimana tugasnya, bagaimana targetnya. Nah, itu kan bisa menjadi motivasi karyawan untuk selalu bisa dengan baik. Ya, dengan catatan pasti ada namanya apa? Pemeliharaan, yaitu bonus. Nah, ini next. Nah, ini adalah muara akhir dari suatu sistem sumber daya manusia terutama di bank syariah ini ya. Jadi ada namanya fungsi pemeliharaan, maintaining. Apa tujuannya? Agar pegawai merasa nyaman dan termotivasi untuk tetap bekerja secara baik dan benar. Pertama ada apa? Penggajian dan fasilitasnya. Nah, di situ ada apa aja? Ada namanya gaji, ada namanya tunjangan prestasi, ada namanya bonus. Nah, bonus sendiri juga ada penghargaan masa dinas, uang perjalanan, cuti ya, maksudnya itu uang cuti yang di jalan gitu ya. Kemudian tunjangan hari raya. Ini contoh saja karena setiap perusahaan punya istilah masing-masing. Tapi yang paling penting adalah penggajian dan fasilitas ini itu sangat-sangat dibutuhkan sama pegawai. Coba kita yang pelan-pelan, gaji pokok. Ini fungsinya untuk pegangan hidup karyawan kita. Ini yang ditunggu-tunggu soal ini. Iya kan? Yang kedua tunjangan prestasi. Ketika ada prestasi yang baik, ada namanya katakan targetnya tercapai, maka perlu ada ditunjang dengan prestasi yang baik. Ketiga ada namanya bonus, penghargaan yang diberikan kepada karyawan gara-gara hal tertentu. Nah, yang keempat fasilitas kantor. Ya ada mungkin ruangan sendiri atau bisa kendaraan dinas. Jika tidak minimal itu ruangannya enak dan lain sebagainya. Itu kan penting sekali untuk karyawan merasa termotivasi bekerja di situ. Yang kedua sistem pelayanan kesehatan. Ada namanya ini sama ya, 2 sama 3 ini hampir sama. Artinya karyawan memiliki asuransi kesehatannya, ada jaminan kesehatannya. Kalau sakit bisa di rumah sakit mana. Nah, ketika bicara yang keselamatan kerja, ketika bekerja selama ini ada salah tidaknya ataupun ada kecelakaan juga bisa ditanggung oleh perusahaan. Melalui apa? Nah, yang poin 2 itu bisa melalui BPJS Kesehatan. Poin 3 bisa melalui BPJS Ketenagakerjaan. Bisa pahami ya? Jadi kalau kesehatan itu BPJS Kesehatan, yaitu nanti datang ke dokter, datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit tertentu, nah itu untuk ketika sakit. Tapi ketika bekerja ternyata ada kecelakaan kerja, ya kita naudzubillah, tapi kan kita bicara perencanaan artinya. Jadi kalau ada pegawai kita, karyawan kita yang tiba-tiba ketika perjalanan dinas, kemudian mohon maaf sekali ada musibah, kecelakaan atau gimana, itu kan tetap perusahaan yang harus mengcover. Dengan apa? Bisa juga bicara ketenagakerjaan ataupun asuransi lainnya yang bisa dimanfaatkan secara baik. Tentunya kalau dalam bank syariah ya harusnya pakai asuransi pemerintah, ya kan? Atau asuransi syariahnya. Kemudian disiplin kerja itu juga penting untuk mengukur bagaimana karyawan dalam bank syariah ini bisa bekerja dengan baik. Kemudian ada pemberhentian pegawai. Fungsinya untuk apa? Ketika pegawai ini betul-betul sudah tidak mampu lagi mengikuti ritme ataupun irama perusahaan, entah dia itu tidak mengikuti semua perintah, entah dia itu membangkang kepada perusahaan, itu kita harus bisa atau mungkin juga perusahaan yang tidak mampu menggaji karyawan gara-gara betul-betul ada masalah keuangan, itu kan juga harus dibicarakan dengan baik-baik sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Bagaimana sistem penggajiannya, bagaimana sistem apa itu pesangonnya ketika kita
mutus kontrak kerja. Nah, karena ada juga yang misalkan kalau belum tetap maka tidak ada pesangon juga ada. Ada yang mengatakan tetap berapa tahun pesangon juga ada. Nah, sekarang ada nama di Omnibus Law. Nah, itu bisa dipelajari ya teman-teman. Jadi ada Omnibus Law itu ada undang-undang tentang karyawan. Termasuk masalah pensiun. Nah, ini pensiun dan kesejahteraan hari tua. Kalau dulu jadi satu, sekarang dibedakan. Pensiun sendiri, sejahtera hari tua sendiri. Jadi karyawan yang kita miliki, terutama bank syariah juga ada namanya uang pensiun. Kalau di PNS namanya uang pensiun ya. Tapi kalau di swasta pesangon. Jadi disangoni aja dengan jumlah yang sama seperti pensiun di negara ataupun PNS. Nah, kalau yang kesejahteraan itu lebih kepada tambahan berapa nominal uang untuk bahasanya itu kesejahteraan hari tua, yang mana ini sebetulnya adalah uang kita dari pertama masuk, katakanlah kita menjadi pegawai ya, kemudian dipotong berapa ratus ribu, kemudian dikumpulkan dalam satu akun untuk kesejahteraan hari tua. Sebetulnya itu sebetulnya konsepnya. Tapi kalau pensiun itu sebetulnya harusnya beda. Harusnya pensiun ini adalah, ini bicara operasionalnya ya, harusnya uang pensiun ini itu ya uang keuntungan perusahaan yang diberikan kepada karyawan untuk ucapan terima kasih. Tapi dalam prakteknya kebanyakan ada perusahaan yang menjadikan pensiun dan kesejahteraan ini dari gajinya masing-masing. Contoh, ada orang bekerja di pasar tertentu, gajinya 5 juta. Harusnya 5 juta. Nah, tapi karena ada pensiun dan setelah hari tua dipotonglah menjadi dipotong 500.000, 300 untuk pensiun, 200 untuk setelah hari tua. Nah, itu kan sebetulnya tidak boleh, tapi tergantung kembali lagi bagaimana perusahaan yang bermain. Tapi ya sudahlah, artinya kan kita kan bicaranya adalah bicara undang-undang, bagaimana undang-undang yang berlaku. Maka kita kalau bicara masalah karyawan, kita harus melihat undang-undang yang ada, yaitu Omnibus Law, yaitu yang ada di bagian ketenagakerjaan. Berikutnya, nah, kunci kompetensi dan SDM Bank Syariah. Apa teman-teman? Yang pertama, banking knowledge, pengetahuan tentang bank. Ya, tidak mungkin kita merekrut, meng-hire orang yang tidak memiliki product knowledge, terutama di bank. Nah, ini bank syariah. Karena apa? Karena itu akan menjadi modal utama seorang karyawan untuk membantu dan bekerja dengan baik. Ya kan? Yang kedua, immediate result atau produktivitas. Jadi artinya hasil yang jelas. Nanti ini kalau misalkan tidak produktif, ya itu tadi bisa menjadi blunder dan beban bagi perusahaan. Yang ketiga, syariah knowledge. Nah, ini juga sangat penting. Ya, bayangkan ya, misalkan bank syariah, tetapi karyawannya tidak paham tentang syariah. Dan naudzubillah, kelakuannya juga tidak syariah. Artinya tidak baik secara hukum agama. Apa yang terjadi? Ada namanya kesenjangan antara teori dan prakteknya. Dan sebetulnya teman-teman, yang namanya ekonomi syariah itu ya untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibah artinya adalah negara yang baik, negara yang halalan thayyiban, maksudnya negara yang luar biasa, indah, damai, wa rabbun ghafur, yang Rabbun itu ataupun Tuhan itu mengampuninya. Artinya betul-betul damai, enak sekali. Nah, kalau misalkan syariah keluarnya tidak mampu dan tidak mau, bagaimana bisa terjadi itu? Ya kan? Kemudian ada yang ketiga, yang keempat yaitu attitude dan behavior. Bedakan antara attitude ataupun perilaku, behavior, sikap, sifat dan lain sebagainya itu beda. Kalau ini ada namanya sikap dan sifat. Nah, bagaimana bisa mencari orang yang sifatnya baik dan sikapnya yang juga baik? Kalaupun ada orang yang sikapnya itu mungkin lagi kurang baik, tapi sifatnya baik, itu kan bisa dipoles ya. Itu kan sudah jelek-jelek semua, itu yang repot. Artinya kita dalam merekrut karyawan itu harus mencari karyawan yang bersifat dan sikapnya itu yang luar biasa, bisa membantu perusahaan. Nah, kalau sifat itu kan dari dalam diri kita ataupun dasarnya orang, nggak bisa dirubah. Minimal sikapnya yang baik. Jadi itulah yang kita cari, teman-teman. Yang terakhir adalah managerial skill. Skill dalam memanage, skill dalam melaksanakan. Ada pepatah mengatakan
berani memimpin dan siap dipimpin. Berani ketika memimpin dan siap ketika dipimpin. Karena kebanyakan teman-teman yang namanya orang itu siapnya dipimpin tok. Tapi ketika diberi jabatan, diberi yang namanya amanah, mundur alon-alon, mundur pelan-pelan. Nah, dalam perusahaan itu merupakan apa ya bahasanya, itu merupakan hal yang sangat harus dihindari dan harus diperbaiki. Mengapa? Karena itu tadi yang namanya perusahaan, company, bahasa Indonesia kan company, ataupun ada namanya syarikah ataupun perserikatan, ada namanya kongsi, kesepakatan. Nah, perusahaan dalam hal usaha, kalau ada seorang yang kita rekrut tapi dia tidak memiliki managerial skill, untuk apa? Sekarang ini kita yang paling penting adalah bisa managerial skill, yaitu memanage perusahaan bagaimana, teamwork-nya baik atau tidak, komunikasinya bagaimana. Nah, itu yang penting. Kembali lagi, ini kunci kompetensi. Jadi kalau ada yang mungkin 1-2 yang masih miss, ya itu kan kembali lagi dari perusahaannya. Barangkali yang memang ada pertimbangan lain, tapi secara teori ini yang paling utama. Berikutnya akan saya jelaskan bahwasanya ini semua sangat penting bagi kita untuk dilaksanakan. Jadi itu teman-teman ya, artinya dalam teori ini, dalam pembahasan ini, yaitu sumber daya insani bank syariah, harapannya adalah kita sebagai orang-orang yang tahu, mengerti, dan memiliki pemahamannya ini bisa menjadi hal yang baik untuk kita semuanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, ya. Artinya semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberi manfaat kepada kita, ya. Saya doakan teman-teman semua yang melihat video ini dapat menjadi pribadi yang baik lagi, kemudian bisa menjadi manajer sumber daya insani yang baik, dan juga menjadi orang-orang yang memahami terutama bank syariah dengan baik dan benar. Dan juga saya doakan semuanya sehat selalu, mudah rezekinya, dan dimudahkan oleh Allah seluruh urusannya. Terima kasih. Nasrum minallah wa fathun qarib. Basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.